Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Susanti Juga dari program studi matematika. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melangkah jauh pada materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian warga negara. Warga negara atau yang dalam bahasa Perancisnya itu citizen atau citoyen, dalam arti negara modern atau negara kebangsaan, yang dalam bahasa Inggrisnya itu nation state. Dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Dalam pengertian negara modern, istilah warga negara dapat berarti warga, anggota, atau member dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu dan yang memiliki hak dan kewajiban. Sedangkan di Indonesia, istilah warga negara adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu Staatsburger. Selain istilah Staatsburger dalam bahasa Belanda, dikenal pula istilah onderdan. Menurut Soeto Prawiro 1996, istilah onderdan tidak sama dengan warga negara, melainkan bersifat semi warga negara atau kaula negara. Munculnya istilah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat feudal, sehingga dikenal istilah kaula negara sebagai terjemahan dari onderdan. Kemudian ada pengertian warga negara menurut Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan atau filsuf. Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian, saya akan menjelaskan pengertian dari hak warga negara. Berikut adalah pengertian hak warga negara menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Noto Negoro, hak adalah kuasa atau hak istimewa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya dan hak tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya. Kalau menurut Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan tersebut adalah tuntunan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Kemudian pengertian kewajiban warga negara. Berikut adalah pengertian kewajiban warga negara menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Noto Negoro, kewajiban adalah suatu beban yang harus dipenuhi untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Kalau menurut Sri Janti, kewajiban pada dasarnya adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban berarti suatu keharusan, sehingga apapun itu, jika merupakan kewajiban, kita harus melaksanakannya tanpa alasan apapun. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu tentang konsep hak dan kewajiban warga negara. Konsep hak warga negara. Konsep hak warga negara adalah sebagai unsur normatif yang menjaga harkat dan martabat seseorang. Adapun berikut contoh hak-hak yang diperoleh manusia. Yang pertama itu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, berhak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Yang ketiga, berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang keempat, berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan. Yang kelima itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi. 6. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dan hak yang ketujuh itu berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan hidup manusia. Dan yang kedelapan itu, setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kesembilan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Yang kesepuluh, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ke-11 itu, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang ke-12, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Yang ke-13 itu, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Yang ke-14, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang ke-15, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang ke-16, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Yang ke-17, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Yang ke-18, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik negara lain. Yang ke-19, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hendak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang ke-20, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Yang ke-21, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Yang ke-22, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Hak yang ke-23 yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku syurut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak yang ke-24 itu, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun yang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Yang ke-25, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Yang berikutnya itu konsep kewajiban warga negara. Konsep mengenai kewajiban warga negara adalah merupakan suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang. Jika kewajiban tidak dipenuhi, maka seseorang tidak akan memperoleh haknya. Sebaliknya, mendapatkan sanksi. Adapun kewajiban kita sebagai warga negara antara lain, wajib menjunjung hukum dan pemerintah, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib ikut serta dalam pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara.
wajib mengikuti pendidikan dasar. Berikutnya itu tentang konsep hak warga negara itu menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, terdapat dalam pasal 27 ayat 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup dan serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya itu, terdapat dalam pasal 28A. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, itu terdapat dalam pasal 28B ayat 1. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Berikutnya itu hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia, itu terdapat dalam pasal 28C ayat 1. Kemudian ada konsep kewajiban warga negara itu menurut Undang-Undang Dasar 1945. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang berikutnya itu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang C, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Berikutnya itu wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Demikian penjelasan tentang materi hak dan kewajiban warga negara dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.